Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 8. Selamat datang kembali pada pertemuan daring kali ini, yaitu tentang budidaya satwa harapan. Sebelum masuk ke dalam materi, diingatkan kembali di akhir sesi materi saya akan memberikan soal pertanyaan 5 dan kalian harus menjawab, kemudian kalian kirimkan ke link yang sudah disediakan di grup. Baik, kita akan lanjut. Satwa harapan. Pengertian satwa harapan. Satwa harapan adalah binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan jika diusahakan akan menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Dengan kata lain, satwa harapan merupakan satwa liar yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis jika dipelihara atau diternakan. Di sini ada jenis-jenis satwa harapan. Yang pertama ada cacing tanah. Seekor cacing tanah dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm, bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Di dunia ini ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Kemudian yang kedua ada jangkrik. Jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Yang ketiga ada lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Yang keempat ada ulat sutra. Ulat sutra liar adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis, seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Yang kelima ada semut rengrang atau kroto. Mengenal semut rengrang, penghasilan kroto, semut ini memiliki banyak sebutan. Di antaranya semut rengrang, semut merah, keranggan, semut kroto, dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih umum dikenal adalah krotonya daripada nama semutnya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. Oke, kita lihat di sini apa saja sih sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk bahannya ada bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Untuk jangkrik atau kaki patah dan umurnya sekitar 10-20 hari. Yang kedua ada pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi bagi jangkrik. Kemudian di sini ada obat-obatan. Kegiatan budidaya yang kadang mengalami kendala, salah satunya kendala penting adalah serangga atau serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.
Di sini selanjutnya ada air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembaban udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Selanjutnya ada kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda, namun secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah sama. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Yang kedua, kandang dapat menunjang produktivitas. Yang ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Yang keenam, kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Yang ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Di sini kita bisa lihat apa aja sih atau apa saja alat yang dibutuhkan. Yang pertama, tempat minum. Yang kedua, tempat makan. Yang ketiga, timbangan. Yang keempat, sprayer. Yang kelima, pembersih kotoran. Teknik budidaya satwa harapan. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya satwa harapan. Yang kedua, pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Yang ketiga, pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60% hingga 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Kemudian ada pencegahan hama dan penyakit. Dalam budidaya satwa harapan seperti jangkrik dan cacing tanah, peternak harus memperhatikan hama apa saja yang sering mengganggu satwa peliharaan. Baik, di sini kalian bisa melihat bagaimana tahapan budidaya, contohnya jangkrik. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu isinya apa saja? Kita lihat di sini ada jenis satwanya. Kedua, dilihat dari kandang. Ketiga, dilihat dari jadwal. Keempat, kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Yang terakhir, menyusun jadwal tugas. Kemudian tahapan budidaya jangkrik selanjutnya adalah menyiapkan sarana produksi. Yang pertama kita bisa lihat ada bahan dan alat. Bahan, adanya induk jangkrik. Yang kedua, pakan hijauan dan konsentrat. Yang ketiga ada obat-obatan. Selanjutnya ada vitamin atau probiotik. Untuk alatnya kita lihat di sini ada timbangan, tempat makan dan minum, pembersih kotoran, dan kardus atau media kandang. Selanjutnya kita dapat lihat di sini proses budidaya jangkrik. Sarana dan prasarana kandang. Yang pertama, tempatkan di tempat yang teduh agar jangkrik nyaman. Yang kedua, buat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, ini sangat penting.
kenapa jangkrik jika membuat kandang harus habitatnya disamakan, karena untuk pencegahan terjadinya si jangkrik ini mengalami depresi ya, atau susah untuk berkembang nantinya ya. Kemudian ada berikan sirkulasi udara. Jadi kalau buat kandang itu jangan tertutup semua, harus ada sirkulasi udara agar si jangkrik merasa nyaman. Nah, di sini adalah kalian bisa lihat ini contoh pengerjaan untuk kandang jangkrik. Nah, bahan ini terbuat dari kardus, kayu, kawat ram, lem, kemudian di sini ada kertas kardusnya. Ini adalah bentuk kandang ternak jangkrik. Kemudian di sini ada kawat ram kecil, kemudian ada isolasi plastik, kemudian ada semen, lem, kemudian di sini ada alas pasir. Di dalam kotak ini ada alas pasir halus dan kapur, kemudian ada genteng atau tempat jangkrik bertelur. Kita lanjut. Selanjutnya ada pembibitan. Pilih bibit yang baik dan sehat, terdiri dari indukan jantan dan betina, dengan sistem pembiakan atau mengawinkan. Kalian bisa lihat di sini, ini ada perbedaan antara jangkrik jantan dan betina. Jangkrik jantan ini memiliki dua, dan bentuk badannya lebih kecil atau lebih kurus ya, sedangkan betina memiliki 3 ekor dan bentuk badannya lebih gemuk atau lebih besar. Oke, di sini kita lihat reproduksi atau perkawinan. Rasio betina berbanding jantan sama dengan 10 berbanding 2. Yang kedua, berikan makanan bergizi dan cukup. Siapkan media pasir atau tanah di piring kecil. Pisahkan telur dari indukan. Semprot kandang dengan larutan antibiotik. Proses yang terakhir adalah proses kelahiran. Yang pertama, siapkan media berupa pasir, sekam, atau handuk. Beri 1-2 sendok teh telur, kemudian jaga kelembapan telur, kemudian proses antara 4-6 hari. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya ya. Ini adalah telur mudanya, kemudian ini sudah menjadi telur tua. Ini hasilnya ya. Nah, untuk pemeliharaan jangkrik, yang pertama sanitasi, yang kedua pengontrolan penyakit, yang ketiga perawatan ternak, keempat pemberian pakan, kelima pemeliharaan kandang, keenam lokasi, ketujuh hama dan penyakit, kedelapan pemberian vaksin dan obat, yang kesembilan adalah panen. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang Satwa Harapan. Silakan adik-adik semua siapkan kertas dan penanya, dan harap untuk menyimak pertanyaan yang akan saya berikan. Saya hanya memberikan 2 kali pertanyaan atau mengulangnya hanya 2 kali, harap disimak. Nomor 1, jelaskan mengenai proses terbentuknya sutra. Nomor 1, jelaskan mengenai proses terbentuknya sutra. Nomor 2, jelaskan tujuan dari penggunaan antibiotik
pada kandang jangkrik. Nomor 2, jelaskan tujuan dari penggunaan antibiotik pada kandang jangkrik. Nomor 3, bagaimanakah cara membuat kandang yang sesuai dengan habitat aslinya? Nomor 3, bagaimanakah cara membuat kandang yang sesuai dengan habitat aslinya? Nomor 4, jabarkan mengenai kandungan gizi yang dimiliki oleh cacing. Nomor 4, jabarkan mengenai kandungan gizi yang dimiliki oleh cacing. Nomor 5, apakah pakan utama yang dapat diberikan kepada jangkrik? Nomor 5, apakah pakan utama yang dapat diberikan kepada jangkrik? Oke, mungkin hanya itu saja soal yang saya berikan. Harap adik-adik semuanya menjawab dengan baik. Kemudian kalian bisa mengirimkan lewat link yang sudah saya sediakan di grup. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar baik di YouTube maupun Japri. Oke, hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.